Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Kenda Saputri. Saya dari Teknik Informatika dengan NIM 1706020072. Saya akan mempresentasikan dari tugas MKP-KK. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang logika fuzi dalam optimasi jumlah pengadaan barang menggunakan metode Tsukamoto. Saya akan mengilustrasikan soal dan juga variabel dari tugas tersebut. Optimasi jumlah pengadaan barang dilakukan dengan menggunakan 3 variabel, yaitu penjualan, persediaan, dan pengadaan. Variabel penjualan terdiri dari dua himpunan fuzi, yaitu turun dan naik. Variabel persediaan terdiri dari dua himpunan fuzi, yaitu sedikit dan banyak. Sedangkan variabel pengadaan terdiri dari dua himpunan fuzi, yaitu berkurang dan bertambah. Dengan mengkombinasikan semua himpunan fuzi tersebut, diperoleh 4 aturan fuzi yang selanjutnya digunakan dalam setiap inferensi. Pada tahap inferensi, dicari nilai keanggotaan A dan nilai optimasi perkiraan pengadaan, yaitu Z, dari setiap aturan. Optimasi pengadaan barang Z dicari dengan metode difusifikasi atau rata-rata terpusat. Analisa dengan menggunakan metode Tsukamoto menghasilkan kondisi optimum pengadaan barang mencapai 38. Ini mendekati perhitungan yang dihasilkan dari PT tersebut ya, kalau tanpa menggunakan metode Tsukamoto yaitu 35. Jadi selisihnya cuma 3. Analisa dengan menggunakan metode Tsukamoto ini memperlihatkan kondisi real yang harus dijalankan dari pabrik tersebut dalam melakukan proses pengadaan barang supaya lebih tepat sasaran lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram. Soalnya kan tadi sudah dari ilustrasi soal dan variabel, sekarang lanjut ke diagram. Oke, saya akan menjelaskan tentang diagram variabel persediaan. Di sini ada diagram naik dan turun. Oke, ini penampilan dari diagram persediaan, yaitu jika persediaan itu naik, dia itu pertama ada dari 1000 lama-lama naik jadi 2000, 3000, 4000 sampai puncaknya 5000. Dan apabila dia turun, berarti diagramnya tinggal dibalik. Maaf, pulpennya nggak nyata. Oke, jika dikatakan turun, itu tadinya dia grafiknya berada di 5000. Lalu dari 5000 ini dia akan turun entah itu ke 400, 300, 200 sampai puncaknya itu sampai 1000. Jadi diagram persediaan ini yaitu naik dan turun. Jika naik itu dari 1000 ke 500. Tapi jika turun, dia dari titik tertinggi itu sampai titik terendah. Oke, saya akan menjelaskan
ke step selanjutnya, yaitu daftar rule. Daftar rule di sini itu saya pakai ada if dan then. Jadi if V berkurang, maka X penjualan turun dan Y persediaan barang berkurang, Z pengadaan barang berkurang. Then 2 kali. Yang kedua, if V bertambah, maka X penjualan naik, Y persediaan bertambah, dan Z pengadaan bertambah. Yang ketiga, if V sedang, maka X penjualan sedang dan Y persediaan juga sedang, dan Z pengadaan juga sedang, dan setengah. Yang keempat, if V menurun, maka X penjualan juga menurun, Y persediaan juga akan menurun, dan Z pengadaan juga akan menurun. Yang kelima, if X itu A dan Y itu B, maka Z itu C. Yang keenam, jika X itu A dan Y itu B, then Z itu C. Gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus dan penyelesaian dari saya punya soal ini. Metode Tsukamoto. Sistem inferensi fuzi merupakan suatu kerangka komputasi yang didasarkan pada teori himpunan fuzi. Aturan fuzi berbentuk if sampai then dan penalaran fuzi. Selama ini telah dikenal beberapa metode dalam FIS seperti metode Tsukamoto, metode Madai, terus ada lagi metode Sugeno. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzi dengan fuzi keanggotaan monoton. Sebagai hasilnya, keluaran hasil inferensi dari tiap-tiap aturannya tadi diberikan secara tegas karsip berdasarkan a predikat fire strength. Hasil akhir menggunakan rata-rata terbobot. Bentuk model fuzi Tsukamoto ya. Oke, jadi ini adalah perhitungan dari variabel penjualan turun atau naik. Oke. Penyelesaian masalah untuk kasus pengadaan barang menggunakan logika fuzi metode Tsukamoto adalah menentukan variabel yang terkait dalam proses yang akan ditentukan dan fungsi fujifikasi yang sesuai pada kasus ini. Ada 3 variabel yang akan dimodelkan. Yang pertama, variabel penjualan. X terbagi menjadi 2 himpunan fuzi, yaitu naik dan turun berdasarkan data penjualan terbesar dan terkecil di tahun 2017. Maka fungsi keanggotaan dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya, rumus turun dan rumus naik. Jika turun itu ada B dikurangi X dibagi B dikurangi A, maka A kurang dari X kurang dari B. X lebih besar
daripada B. Kalau hasilnya turun berarti itu oke, kita lanjut ke rumus naik, yaitu X dikurangi A dibagi B dikurangi A, maka A lebih kecil dari X lebih kecil dari B, hasilnya nanti X lebih besar daripada B. Oke, sorry, di sini ada 1 dan 0 untuk di diagramnya, ini 0, ini 1. Jadi kalau turun, satunya itu X kurang dari A dan 0-nya itu X lebih dari B. Nah, untuk yang naik itu di sini dimulai dari 0 dan 1. 0-nya itu X lebih kecil daripada A dan X satunya X lebih besar daripada B. Nanti untuk di sini dia punya diagram. Oke, selanjutnya yang kedua itu persediaan atau Y. Rumusnya kalau berkurang ini 1. Sebenarnya diagramnya sama kayak gini juga. Jadi berkurang ini 1, sini 0, dimulai dari sini terus ke sini. Rumusnya yaitu Z satunya angka 1 ini Z lebih kecil daripada A. Rumusnya B dikurangi Z dibagi B dikurangi A. A lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada B, dan notasi 0-nya Z lebih besar daripada B. Nah, ini rumus untuk yang bertambah. Itu dimulai dari 0 ini. Nah, itu Z lebih kecil daripada A. Z dikurangi A dibagi B dikurangi A. A lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada B. 1. Z harus lebih besar daripada B.